Hadirin sekalian, kali ini kita kembali bicara tentang musik Samawa. Hadir bersama kita diantaranya adalah Mbak Susi Pratiwi. Biasanya kita panggil Mbak Susi. Nama kerennya Musi-Musi kalau di media sosial. Beliau ini adalah artis masa lampau dan artis kekinian, kan? Tetapi sekarang lebih dominan menjadi politisi, gitu. Dan kali ini kita akan dengar juga bagaimana pemikiran sekaligus suara merdunya tentang Samawa. Di samping Mbak Susi ada Mbak Ririn Heriani Anggraini. Biasanya kita panggil Mbak Ririn. Nama FB-nya Ririn Hermansyah. Kalau dengar lagu-lagu Melayu, lagu melankolis merdu, kadang-kadang juga lagu barat, ya biasanya Mbak Ririn gitu, yang suka lahap lagi gitu kan. Iya benar. Oke, kemudian di sampingnya beliau, ini Panglima Selatan, pengurus lembaga adat dan juga suka tentang musik. Karena belakangan ini ternyata beliau lagi menulis atau menciptakan lagu Samawa. Bapak Wahyudin Latif. Di sampingnya, nah ini aktor kita, artis hebat ini kan, yang malah melintang di panggung, bahkan juga di YouTube gitu kan. Ya. Ada channel Doro Samasta, dan sekarang ini juga sedang mempersiapkan album terbaru bersama Bapak Wahyudin Latif. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Bincang-bincang kita kali ini tentang bagaimana kita mencermati, melihat bagaimana eksistensi musik Samawa, yang mudah-mudahan nanti ke depan ada sesuatu yang bisa kita solusikan. Saya ingin mulai dari pemerhati sekaligus juga penulis, Bang Wahyudin Latif. Tapi khusus beliau kita minta dengan ya spesialis bahasa Samawa supaya kita mengerti tentang pakem bahasa. Karena bagaimana cermatan Sia tentang eksistensi lagu Samawa era kekinian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Ais yang telah berkiprah menyatukan kita. Saya dari Nangguan, beliau di kantor, bisa ketemu bersama di tempat ini di kantor DPRD Kabupaten Sumbawa. Saat itu senapat secara bahasa Samawa, karena saya ini adalah taulat Nangguar sekaligus tanah Samawa. Pang akhir-akhir Mas Ais ada adik lingo oleh kitanan tentang lagu Samawa. Mega jarang tu menong. Adik penuh tu menong adalah lagu daerah-daerah lain, termasuk lagu luar negeri. Adik justru nan ingin membumi oleh bahasa Indonesia ada beri oleh masyarakat. Pangta masyarakat dan mungkin bukan salah masyarakat, mungkin kita kalian tahu loka ada kurang ada pendekatan ke masyarakat tentang lagu-lagu Samawa. Pangta saya merasa berkewajiban selaku kakak, selaku adik atau selaku terloka untuk mencoba mengisi kekosongan. Sebab kalau mele kosong setelah kita pernah jaya dulunya, pernah hebat dulu sama Saroja dulu, pernah hebat lagu Samawa. Tapi setelah itu secara jujur itu berenang berhenti itu dengan pasifnya kita tidak bukan ngeluit kita. Maka saya coba menyumbang sebuah pikiran, waktu, tenaga untuk mengisi kekosongan nama saya. Terpikirlah saya untuk harus menyentuh Mas Doro, Adinda Doro yang saya tahu dirita Adita, saya tahu ikhlasnya, ikhlas dalam berjuangnya. Kalau bukan berarti orang lain tidak ikhlas. Sementara kita ini kan kita berangkat kalian dia ada tuh kemain secara pribadi Mas Ais, tidak ada ini harus
dari sini kasih bantuan kalita, kasih bantuan kalita, sama sekali nol. Saya ngaluit kali pembangun kecamatan dan luar datanglah ke Sumawa, pakai kena mobil sendiri, beli minyak sendiri, rokok sendiri, makan sendiri. Saya terpah di Dadoro yang tanpa pameri, saling tolong menolong sehingga terciptalah 13 sebuah lagu. 13 buah lagu ini kan betul kena waktu mas saya dulu waktu. Karena proses mengaransemen itu ada di Senganu selesai, ada di berminggu selesai, tanpa ada kesabaran dari Mas Doro. Saya rasa di tanah Nubayu sate tete yang adi saya untuk ke bawah lagu Sumawa karena merdu suara. Ingin hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai. Ya apa dia baru dilakukan di taman saya itu yang kami lakukan. Insya Allah ke depan lewat Mas Sais membangun sebuah kekuatan komunikasi seperti kita, pemerintah daerah kita bisa melihat, DPR kita bisa melihat, orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menyumbang untuk KUK Tanah Sumawa itu bisa berbesar hati dalam rangka mengangkat harkat dan martabat KUK Tanah Sumawa. Contoh sekarang Mas Sais paling kecil, saya tutup ini. Kita datang ke Jawa untuk tegas masalah Swahili apa yang protokol beli karena bahasa Jawa. Tapi itu datang ke Sumawa ke Saudi ini lancar berbahasa Indonesia, siom bahasa Sumawa. Maka ada sesuatu yang hilang. Kita mulai sekarang dari sekarang bagaimana kita benar-benar cintai Samawata dengan satu catatan. Tu hargai, tu ini eong teloka Samawa. Tu ini yang teloka Sumawa, tu itu pendapat teloka Sumawa. Seluruh kalangan harus PT pendapat, tu sasupu pendapat, tu barma-barma angkat Samawa sehingga menjadi Samawa adi benar-benar mampis urungan kuat, mandiri, hebat adat istiadatnya. Jadi itu dari saya dulu Mas Sais. Setelah pengantar bincang-bincang kita, tapi kita akan kupas lagi lebih banyak. Kita ingin kenal lebih jauh nih dengan artis kita. Ada Mbak Susi. Apa kabar Mbak Susi? Alhamdulillah baik. Baik ya, ceria terus kalau beliau ini. Apalagi kalau senyumnya di media sosial itu kan mengembang gitu ya. Sambil menyapa konstituen gitu ya. Menebar kebaikan lewat senyum. Oke. Tapi belakangan Mas Susi lebih dikenal sebagai politisi loh, ketimbang sebagai artis gitu ya. Barangkali bisa dicerita Mbak, kenapa tiba-tiba atau barangkali sudah punya bakat di dunia politik kemudian ikut. Berarti kita menceritakan dari awal lagi Mbak. Boleh. Saya itu begitu, tapi di bangku SMA memang sudah merintis untuk seni. Kita sering ikut band sekolah dan sebagainya. Kemudian begitu tamat, adalah di sini dulu jenjang festival. Jadi saya itu tahun 1994 itu ikut festival, mencoba ikut festival dengan otodidak lah istilahnya, bawaan aja, tidak pernah latihan atau masuk dalam semacam les khusus gitu. Bakat alam ya. Jadi saya itu langsung keterima, langsung mendapat juara favorit saat itu di bidang musik dangdut. Jadi saya masuk di kategori favorit sama juara 3 kalau nggak salah. Kemudian karena di sini kan ada semacam band yang selalu memantau penyanyi yang kira-kira mempunyai bakat di situ. Kemudian saya dipinang sama Sojanya tahun 1994. Nah itu berlanjut karena tetap ada festival. Kemudian saya mencoba untuk berkiprah di musik itu melalui Sojanya. Itu dari panggung ke panggung, tapi tetap di Sojanya. Tapi kemudian menerbitkan album juga. Ya, karena di Seroja itu dulu ada sebuah penyemangat siapa yang bisa menjuarai festival dalam beberapa kali, kita dijadikan untuk rekaman. Ya. Nah, ketika masuk rekaman, lagu apa kemarin yang dibawa? Tahun 1998 itu saya bawa lagu Jumbe Kocek. Wow. Kocek. Lagunya cukup kocak kalau saya bawanya. Sebenarnya itu lagu untuk
laki-laki, tapi entah gimana Pak almarhum Baby itu memberikan lagu itu ke saya. Oke. Selain lagu Dengki Kocek lagu apa ya? Ada lagu Saling Sayang gitu. Oh, Tahun 2000. Itu beli Saya. Tahun 2000. Kok Dengki Kocek? Dalam album Dengki Kocek tapi lagu ini ya, lagu Belik. Oke. albumnya, judul albumnya kayak Dengki Kocek. Kocek. Oh, lagu yang dibawakan Tutup Belik. Belum jangan lupa Belik ini dulu. Oke, terus selain lagu Tutup Belik, apa lagu yang dibawa? Saling Itu Sayang. saya bareng sama Mas Guru. Oh, duet ya? Nah, Satu album, satu album. Satu album dengan Mas Satu Guru. album. Nah, Saya ingin dengar itu lagu Saling Sayang. Atau lagu Tutup Belik. Nah, yang dibawakan. Gendasku gantong asal Tutup Belik. Lain saja meracik. Gitu. Apanya itu terlama sudah tahun. Ada kalimat terakhir kan? Apa itu bapak jenengan berarti? Gitu. Iya ya kan? Di antaranya. Aman itu apa jenane? Gitu. Tapi kemudian di dalam selain lagu itu lagu Saling Sayang juga bawakan. Apa sih lagunya tadi itu? memang kita rata-rata Pak Esya sudah rekaman itu sering kita lupa lah gitu. Yang kita Kita rekamkan sendiri. Iya. Terus kalau kita lihat tes baru kita ini Sudah saking lama. saking lama tahun 90-an ya Mbak. Saling Sayang itu tahun 2000 kita terakhir. Tapi sekarang 2020 dia sudah 20 tahun lalu. lalu. Dalam album Hati Bakaman kan? Ya. Coba kangen kita. Jadi yang di situ yang direkrut itu benar-benar yang juara. Termasuk Yeti Bustami di dalam situ. Ada yang Bustami. Bintang tamunya artis ibu kotanya. Tapi saya masih penasaran pengen dengar suaranya Mbak Susi. Bukan kali kalau refnya lagu itu lagu Saling Sayang atau lagu Terbelik. Nah, kalau saya Salah satunya. no sorasa sama dan tuna. Periode itu anten bersama. Lupa Oke. Lagunya ya. Oke, nanti kita suruh nyanyikan itu. Coba diingatkan dulu Mbak. Sebelum ke Mas Doro ini saya ingin ke Mbak Rini. Iya. Mbak Rini ini punya suara khas gitu kan. Kadang-kadang saya sering request lagu apa ya? The Power of Love kalau Mbak Rini ya. Iya. Tapi sebelum itu Mbak Rini bisa cerita dikit. Kenal musik itu dari mana Mbak? Kebetulan papa saya seorang player juga. Oh, orang tua. Papa saya dan nini saya seorang player. Seniman musik. Jadi dari keturunan papa, keluarga papa, saudara semua rata-rata memang penyanyi dan hampir rata-rata di Mataram itu sepupu saya semua yang penyanyi. Oh, itu dari keluarga besar seniman ini. Iya. Terus naik panggungnya ya kapan? Jadi dari kecil loh. Saya umur 5 tahun udah mulai ikut lomba-lomba nyanyi dari TK. Dari TK saya sudah digembleng ikut festival nyanyi. Tapi waktu itu karena saya lahir di Bali. Iya. Di Bali penuh dengan kesenian kalau menurut saya. Kalau di Lombok masih saat itu masih belum. Belum ya. Iya. Sempat bikin rekaman? Belum ya. Belum. Bisa dengar-dengar kemarin itu lagi mau persiapan bikin rekaman sama Saudara ya. Udah. Lagu Pedenung. Pedenung gitu ya. Nah, nanti bisa nyanyikan bareng ya. Boleh. Ya ini kebagian dari komitmen Mbak Lilin untuk bagaimana membangun Semawa gitu dengan lagu Pedenung itu. Tapi kan Mbak Lilin ini kadang-kadang juga dikenal spesialis kalau bawa lagu barat. Iya. Nah boleh dong sepotong dua potong lagu yang sering dibawakan gitu apa? Yang sering biasanya kayak The Power of Love Itu. boleh. Boleh. Atau langsung keren gitu ya? Langsung keren. Biar seru. 'Cause I'm your lady and you are my man. Whenever you reach for me,
Gadual deraten. Luar biasa gitu ya. Nanti kita sambung dengan lagu Pedenung gitu ya. Oh, ya. Oke. Dalam aktivitas sehari-hari sekarang ini selain bernyanyi apa aktivitas yang Ibu rumah tangga aja kalau saya. ibu rumah tangga, tapi juga aktif di sosialita gitu. Tergantung kebutuhan. Kebutuhan gitu ya. Nah, ada enggak di antara sekarang ini kan Mbak Ririn berkeluarga dengan orang Sumbawa. Benar, iya. Ada enggak di antara keluarga Mbak Ririn anak mungkin yang ikut misalnya Nggak ada. turun? Nggak ada, anak saya nggak ada jiwa ininya kayaknya. Kalau saya lihat dari musik kayaknya enggak. Belum, ya? Dia lebih ke olahraga. Oke. Tapi ada amanat ini. Iya. Karena Mbak Ririn pintar nyanyi kan. Paling tidak di dalam keluarga itu entah ponaan atau ipar diajarin nyanyi. Iya. Mulai Ponakan kecil saya ada. kan? Nah, ponakan ada ya. Iya, ada ponakan. Dibina supaya ada generasi. Betul. Kan Ponakan. paling tidak ilmunya bisa turun. Iya. Oke, sekarang kita ke bintangnya ya, Mas Doro sama Sta. Sama staff. Siap Mas? Oke, Mas Doro saya kapan ini Mas Doro naik panggung ini? Saya bermusik dari tahun 92 sebagai pemain gitar di SMP. Iya. Sama Robi, Sama Robi. anaknya di Gayo. Oh iya iya iya. Robi yang main di Iya. Mesir. Saya semua itu pemain gitar di SMP Lombok vokal grup. Tahun 95 saya ikut nyanyi organ tunggal Iya iya. bersama Mas Eko, bersama Obi kadang-kadang. Saya nyanyi. Festival itu Mas. Belum. Di orang kawinan. Oh. Mengikuti sambil lihat tangan pemain organ. Pertama saya lihat Eko. Saya pegang kunci. Kita main ke rumahnya lalu ayo. Iya. Ada organ kecil yang mahal dulu. Beliaulah yang pertama mengajar saya itu kunci. Sampai dipukul oleh garpu. Pakai garpu. Saya dorong mobil itu dipukul pakai garpu. Kalau salah pegang kunci ini. Pakai garpu pakai. Makanya Proses pendidikannya itu luar biasa ya. jadi guru besar. Halo Bang Lodai, ini muridnya salah satu. Jadi orang tua saya sekaligus guru saya. Iya. Nah kemudian dalam perjalanan setelah menguasai musik, naik panggung, kan rekaman. Saya mengikuti lomba festival. Iya. Setelah kakak saya bersama Bang Susia, Am itu kan juara boxing ya. Iya. Setelah Am selesai ngikut lomba sudah juara satu terus, Anda diikutsertakan. Saya mengambil hari lagi mengikuti lomba festival. Ada berapa kali satu festival saya tidak bisa juara. Yang kedua kalinya saya juara satu. Iya. Berarti pernah dalam event yang sama bersama Mbak Susi? Sama Mbak Susi festival itu? Ya. Makanya itu Terus tahun langsung 2000 Mas ya. 2000 saya juara satu. Terus diajak rekaman di Surya Oh begitu. untuk membawakan sebuah lagu daerah. Masuklah ke dalam album Dengkeng Koce. Kunci bakangan. Hati Bakangan. Hati Bakangan. Tapi lagu yang dibawakan lagu Hati Bakangan. Bukan. Enggak. Anu, Judul albumnya Hati Bakangan. Hati Bakangan. Dengan judul yang lagu yang saya bawa itu Nundi Basumu dan Kasihan Atung ini. Oh begitu. Terus Mbak Suci waktu itu Mbak Suci masuk juga. Hati dalam Bakangan album itu. saya Dengan lagu Saling Sayang. Ada Mbak Yat Mustami. Bayar Islami bintang Oh, tamunya iya. yang membawakan lagu Mantu Daeng. Mantu Daeng. Tapi Mas Doro waktu itu bawa Nundi Basumu. Nundi Basumu dengan Kasihan Atung ini. Lagunya Bang Yosef Billy dan lagu Bang Jok Lawagali. Pingin dengar lagu Nundi Basumu. Refnya. Kanyong parana ledi natulang maradin gugi penuh tempat kita rosa tutini marempa nyonde marempa basu Padilya pinong tanpa maralumit ketong balu saling ang
An kali kanda jok lawang gali. Jok lawang gali ya, luar biasa ini. Iya. Nah, pada sekian banyak lagu dan panggung yang diikuti kan, karena akhirnya kan punya pengalaman. Lalu pengalaman yang ada itu sebagian juga diturunkan ke anak, barangkali ke teman. Tetapi ada dinamika yang kita lihat, seperti cermatannya Abang Wahyudin Latif tadi, bahwa perkembangan musik Semawa ini relatif produktif, tetapi tidak menghasilkan dalam bentuk produk rekaman. Generasi muda Semawa dalam bermusik itu hebat, pintar, karena memang mereka bukan alam itu ya, alam atau tidak alam. Tetapi kemudian nyaris tidak kita temukan karya-karya baru musik Semawa ini. Barangkali itu yang membuat Bang Yud terpanggil ya, bikin lagu dan album. Jadi cerita pertama saya ketemu sama Bang Yud ini. Jadi kita dipanggil oleh Pak Prof. Vincent Sudin untuk mengajar anak-anak di Dea Malela, mengajar seni budaya Semawa tradisional semua. Saya mendampingi kantor hijab. Saat sampai di Dea Malela, kita ketemu dengan Abang Yud. Iya. Jadi Bang Anto beritahu saya itu dia punya laos Semawa. Saya bilang sama dia, jangan kantor aja yang kasih laos Semawa, tolong kasih ke saya. Saya juga bisa bikin lagu. Dari situlah saya kenal Bang Yud. Jadi kita minta tukarlah HP, kirim laos. Kirim laos pertama itu yang pertama Lagu apa? lagu pertama. Enggak dia tutuling itu lagu Dea Malela. Lagu Dea Malela. Olat utuk dan dipanima. Itu adalah lagu yang pertama kirim. Terus Chris Barbayar. Setelah itu Chris Barbayar. Dikirim nih ya, olat utuk dan penimang ini. Saya bilang gitu, oh nggak bisa saya buat. Harus kayak datang ke Semawa. Iya. Bagaimana cerita sebenarnya lagu ini baru selesai buat. Datang kayak dengan bukanya cara menceritakan. Dari situlah kita jadikan musiknya. Saya bertemu sesuatu gitu ya bahasa Semawa. Iya. Ketemu chemistry. Lah itu. Sampai sekarang sudah berapa lagu yang diciptakan? 13 ya. 13 gitu kan. Dan 13 lagu itu sebagian sudah di YouTube kan. Ya. Dan sebagian lagi kan rencananya mau masuk ke studio kan untuk dibikin. Dr. Fahmi di Master. Jakarta itu sudah membawakan lagu Ina, ada beberapa orang Sumbawa Jakarta dan di juga di Jakarta, Jogja sama Amerika. Oke. Itu lagu Paratina itu sudah. Dari belasan lagu itu kan tidak mungkin dibawa sendiri kan, kalau bagi-bagi. Makanya karakter suara Mbak Ririn, karakter suara Mbak Susi ada nggak yang cocok dengan di antara sekian belas? Jadi sebenarnya kalau kita dengar itu karena saya bawa sendiri itu Bang Ais. Iya. Jadi kelihatan sama semuanya model ini. Kalau sudah dibawa sama orang lain juga akan berubah. Tentu ya, tentu punya khas ya. Khas masing-masing itu makanya. Nah, kalau lagu Penenung itu siapa yang bikin? Itu Kecok. Jok Long Gali itu. Jadi ini ceritanya lagu untuk Penenung itu ada perlu cerita kita bukan. Penenung itu 15 tahun dia menciptakan lagu ini belum selesai sampai sekarang. 15 tahun dia menciptakan lagu Penenung ini tidak bisa selesai dibuatkan. Hanya bait pertama dan kedua masuk rap tidak bisa itu. Keluar dari macam. Karena pengalaman pribadi. Jadi seorang perempuan yang cantik atau di daerah Lampung. Cantiknya kayak Mbak Susi. Cantik. Sampai sekarang dia ingat tuh ada dikasih baju pramuganya dia masih ada di perempuan. Perempuan itu sudah meninggal dunia. Iya. Perempuan itu sudah meninggal dunia dia datang ke rumah malam ketemu sama saya. Ada lagu 15 tahun dorong bilang Jok Gali tidak bisa saya selesaikan. Selalu basah dengan air mata. Ini saya buat itu Mas. Ini bagaimana kalau ini rapnya? Ini barangnya. Terserah sudah buat, saya tidak kuat. Terus saya bilang sama Jok Gali sudah perempuan ini sudah. Iya. Terusnya ini Ririn baru bawaan. Ketemu dan istri Ririn. Jadi hari itu kita buat sendiri-sendiri modelnya selalu. Iya benar. Jadi saya di telepon itu saya dalam kondisi masak di rumah. Di telepon kalau kamu bisa kamu ke sini
langsung take suara Langsung tes suara. take suara Saya mungkin dengarkan. sebagai sampel sebenarnya. Sampel benar ya? Untuk sampel take di situ. Dan saya blank. Saya bilang sama Mas Doro, saya nggak pernah berani untuk bernyanyi lagu Sumbawa karena itu dari aksen, dari perbendaharaan bahasa saya, karena memang notabene saya bukan orang Sumbawa gitu kan. Saya bilang sama Mas Doro, kalau memang saya dengar dulu. Ada mungkin sekitar 20 menitan ya. 20 menit didengarkan jajan. Akhirnya ngambil take. Cocok, beliau itu memang musisi hebat, saya bilang. Beliau yang menggiring saya, oh ini harus kesini. Jadi saya berusaha untuk mengimbangi Mas Doro sebenarnya. Coba didengarkan. Pada nong ate doku gantuna ya doku gede tu bau gama tu saleng keto we kakabalo pada nong ate kumarakama ya teng-teng tures tu bau gama tu saleng keto Oke, kita sudah dengarkan lagu Perenung tadi, dan saya ini musiknya juga menyayat ya, karena itu juga mungkin pengalaman galiannya juga mungkin dengan hati, dan jika kemudian jiwa-jiwa kita itu terbuka ya, karena memang itulah kekuatan musik, termasuk yang ada di dalam musik Perenung. Oke, sekarang kita ingin membuka pemikiran bahwa kita ingin apakan nih kesenian ke depan. Nah, barangkali ada konsep yang bagaimana kita mengintegrasikan kesenian, kebudayaan ini dengan kepariwisataan. Nah, bincang-bincang singkat dengan Mbak Susi tadi menarik nih. Barangkali Mbak Susi bisa sampaikan ulang bagaimana pemikirannya tentang konsep tersebut. Asik tadi. Kan berdasarkan ide-ide kecil kita tadi di Malais. Jadi saya ingin ada yang di bidang pariwisata nonton, bisa langsung bisa langsung connect ke beliau bahwa di Sumbawa ini kan banyak sekali tempat pariwisata yang tidak terjangkau tersentuh. Itu mungkin dengan beberapa aspek karena tidak ada yang mempromosikan, kan? Terus berkaitan dengan kita ini banyak seniman yang mumpuni lah istilahnya, tidak ada luas kesana ke pariwisata. Jadi kenapa tidak kita mencoba untuk bersinergi di sini? Kita mencoba untuk nanti kita ke dinas pariwisata, kita coba omongkan itu
bagaimana memberdayakan para seniman yang ada di Sumbawa, keterkaitan juga dengan pariwisata yang ada di Sumbawa ini. Jadi ya Evan kecil dulu lah dibuat. Ini si mimpi, mimpi yang mungkin bisa diakomodir lah sama para pejabat yang ada di dinas itu. Nah, insyaallah nanti coba kita akan komunikasikan, karena ini kan menarik bahwa ini juga bagian dari upaya kita membantu daerah dalam membangun kepariwisataan, gitu. Bahwa kemajuan kebudayaan juga ada amanat di situ sebagai kewajiban pemerintah untuk membackup baik dengan supporting maupun dengan budgeting. Karena itulah menjadi penting untuk kita coba komunikasikan. Bang Yud, terhadap konsep tadi sebagai tahu Sumbawa, Meluk Siagita, gitu ya. Karena Sumawata dikenal sebagai daerah yang indah, secara physically indah, gitu. Bahwa sumber daya alam itu juga balong, gitu. Dan kemudian dia menjadi salah satu objek wisata. Nah, dalam konteks kepariwisataan, Meluk kesiapan terus mau. Apakah apa dia harus dilakukan untuk Sumbawa? Nah, sampai kemudian sumber daya objek wisata yang ada itu tidak dinikmati oleh Sumbawa, tidak diberdayakan. Tapi kemudian orang barat lihat bahwa ini potensi. Nah, Meluk posisi Sumbawa dalam konteks pada. Kita sangat setuju Tonelli Mbak Susi, Linda Susi ini, bahwa harus pengalugit Barma ada di ujung selatan Samawa, gerah benar. Tapi kalau saya kenal apa yang gerah, apa di Geranan di Balong, dan di ujung utara ada di Balong benar, di barat ada di Balong, dan di utara ada di Balong. Tapi sesungguhnya not baru sengato kita penuh kita luas tentang di Geranan. Untuk baru tujuan di Geranan, terus tamar sekila ke Samawatan, maka senitannya adalah tiang tengah sebenarnya. Coba bayangkan, Dinda sebuah setelah berangkat, syuting, menyanyi, maras, gunakan kemampuan korok, segala lopas suara, ya bawa lagu Sumbawa. Tahu dia tertarik, hebat budaya Sumbawa itu. Satik kenal aku itu Swaita boleh, mepa lokasi ke menyanyi di Swaita boleh, desa kita boleh. Dengan semangat loka sedang tay, dia akan datang semangat baru kering tuli-tuli dah. Ada harapan kita sebenarnya tindak lanjuti ring Mbak Susi deh. Bagaimana? Meluk cara tu pancing, tu di muda, tu bantu tu di muda, tu beang semangat tu di muda, suai selaki nih untuk apa sih? Bawa perkenalkan tanah Sumawata secara maksimal. Tentu tidak terlepas karena gratis tone lalu laku instansi yang terkait. Cuma saya tanya terus terang lu baru lakukan hal dan lu kecuali seperti contoh Mas Ais datang ke Sumbawa, kita mau wawancara, nana akan wakaf waktu saya infak waktu saya untuk tuh biang, cuma perlu dicatat Mas Ais, tapi Mas Ais saya ini bukan siong sebenarnya tahu hebat belawas, cuma pernah tuh menong papin baru turun penuh benar tuh hebat belawas pantana Sumawata dengan bersatu tuh lokatan, insya Allah Mas Ais, insya Allah di Dadoro bersatu sedangkan lima kita nih baru tuh buat kita, apalagi dengan kebersamaan yang besar nah belum tapi harus ditunjukkan ini dada kita, ini kita tahu Sumbawa. Bagaimana tahu Sumbawa? Seperti inilah punya kemampuan, tapi bagaimana Meluk cara menggunakan kemampuan tidak Mas Ais. Bawalah Mas Doro, bawalah kita, bawa deta, langikam dan lu Mas Ais. Insya Allah Sumawatan akan menjadi mampis dengan
tak semata intan bulain tak di hamparannya kaya raya, di dalam buminya kaya raya, tetapi kenapa tidak kelihatan itu kekayaannya? Karena sumber daya manusia itu. Apa lawasian tentang kekayaan sumber daya semua? Tentang sumber daya, saya coba ingat dulu, berikan kesempatan aku tulis. Oke. Mas Doro, dalam praktek yang Mas sering lakukan, gitu kan, bermain musik di panggung, menjadi player bagi musisi dan seniman lainnya, lalu kemudian menciptakan. Tentu dalam usia kita yang relatif sudah dewasa, kan kita berpikir dari generasi. Nah, apa pandangan Mas Doro tentang bagaimana meregenerasikan potensi sumber daya semua di bidang kesenian, terutama di musik? Terima kasih Mas. Jadi minggu kemarin saya kedatangan di seniman muda. Jadi seniman muda ini butuh panggung maksudnya. Saya bilang sama coba kalau mau Dewan Kesenian atau pemerintah daerah memberi lokasi tempat berekspresi anak-anak muda ini. Contoh saya bilang gini, saya punya ide aktivitas lalu lintas kendaraan di wilayah Marijam sampai depan rumah Polres jam 6 sore sudah tidak ada aktivitas lalu lintas. Jadi seluruh pedagang dari seketeng maupun pekat menjual makanan-makanan Sumbawa maupun barang-barang itu jualan untuk dipikir sepanjang itu. Berilah panggung untuk anak muda seniman bola Sumbawa, kira apa-apa. Jadi dari penjual ini kita meminta biaya untuk membayar seorang seniman tiap kalau ada pemerintah bisa membayarnya tertentu. Jadi kasih tahu kepada pedagang ini, selesai berdagang jam 6 subuh itu harus sudah seperti semula. Oke, menarik. Seperti semula. Jadi lalu lintas sudah mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Ditutup. Kasih itu tempat berkarya orang, tempat jualan, tempat pakai orang. Berarti ada ruang kreasi yang ruang kreasi panggung bagaimana itu. Dan juga promosi untuk daerah juga itu. Oke. Saya ingin kembali. Mbak Lirin sebagai orang yang sekarang ini sedang dicintai pada Sumbawa. Benar. Tentu punya harapan gitu kan. Apa yang mesti kita lakukan ke depan selain memperbanyak referensi tentang lagu dan lain-lain. Apa yang menjadi harapan Mbak Lirin ini? Harapannya mungkin kepada senior, kepada teman senior kita yang masih ada nih kan ada Lula Ayub, ada Bang Lee, ada Ticak, ada seniman-seniman yang lainnya. Bagaimana membangun sinergi? Harapan Mbak Lirin ke depan seperti apa? Terkait juga dengan, karena tadi kita berharap Mbak Lirin dengan potensi suaranya yang bagus itu kan bisa melatih adik-adik keluarga supaya ada regenerasi. Mungkin Mbak Lirin bisa sampaikan harapan kita ke depan tentang musik Sumbawa. Saya punya harapan besar sebenarnya Bang Ais. Kalau untuk lagu Sumbawa ini, untuk Bang Ines kan saya lagu Sumbawa itu baru satu itu lagu Sumbawa saya yang berani saya nyanyikan. Saya sering bilang sama Mas Doro, sama Om Lalu Ayub, sama Kanto Hincan, saya bilang di saat setiap kita ngumpul, tolong tempa saya, tolong ajar saya, karena menurut saya agak susah untuk saya belajar lagu Sumbawa. Karena lagu Sumbawa ini tidak sama seperti lagu daerah yang lain. Saya suka sama lagu-lagu daerah Bang Ais. Saya suka, kebetulan saya suka lagu Batak, apa segala macam lagu Ambon saya suka. Cuman untuk khusus lagu Sumbawa ini agak susah karena apa? Seperti yang ada lawas di situ. Jadi tidak dengan keseharian. Bahasanya itu tidak dengan keseharian. Kiasan-kiasannya, dan saya perlu tahu artinya apa. Saya sering ngumpul sama Om Ayu, sama Kanto juga, saya bilang sama Mas Doro. Kebetulan ini pertama kali saya ketemu sama Yudin Latif. Ini pertama kali saya ketemu sama beliau. Iya, saya dengan tenang hati kalau
Sumbawa dulu kan senang hati saya pengennya malah penyanyi-penyanyi yang ada di Sumbawa ini sebenarnya lebih mau berani gitu loh untuk nyanyi lagu Sumbawa sebenarnya. Oke, makasih Mbak. Iya. Saya ingin ke Mbak Susi barangkali ada pesan, ada harapan ke depan tentang bagaimana kita mengekspresikan lagu Sumbawa selain dengan konsep pengembangan tadi itu yang bermitra itu. Tapi yang barangkali lebih bisa melibatkan pengambil kebijakan. Ya, karena Mbak Susi dekat dengan itu. Ya. Nah, apa harapannya ke depan, Mbak? Ya, harapan saya sih sangat sederhana. Bagaimana pemerintah daerah itu sedikit tidaknya memberi ruang pada kita pelaku seni. Ya, tidak usahlah terlalu besar. Paling tidak ada sedikit saja ruang untuk pelaku seni yang ada di Sumbawa ini. Karena mau tidak mau diakui, seni itu sangat-sangat berkaitan dengan kita, terutama hari-hari. Dimanapun kita berada, tidak pernah sebuah pesta itu tidak ada nyanyi di Sumbawa. Jadi bagaimana kita tidak diperhatikan di sini? Maunya saya, kalaupun misalnya yang memegang kebijakan ini tidak seni, tidak ada insting seninya, maksud saya. Tapi kan di sini ada masing-masing yang membidangi itu. Jadi tolonglah, maksud saya, harapan saya sih berulang-ulang saya bilang ini karena ini memang mimpi dari dulu. Bagaimana kita ini di backup? Poinnya ada di backup ya. Oh, kalau perlu di backup lahir batin lah. Gitu kan? Ya, seperti itu. Supaya bisa. Oke, terakhir Bang Yud, kan tadi mungkin ada lawas kita tentang Samawa. Silakan. Atau mungkin mau nyanyi baru? Saya untuk seniman ini. Oh ya, oke. Kita sebagai seniman ini harus kita berterima kasih. Kita diberi keahlian. Betul. Satu yang saya selalu bersyukur kepada Yang Maha Kuasa sudah diberikan ilmu seperti ini, Mas. Iya. Dan bisa menghibur masyarakat, mendapat juga pahala. Kita bisa hibur orang marah, dan orang yang sedang marah bisa kita hibur tadi. Ketiga, kita mendapat rezeki, kita diberi makan kepada rezeki, itu kita berterima kasih. Iya. Jadi kepada semua seniman, bersyukurlah atas diberikan kelebihan itu. Mudah-mudahan apa yang menjadi bikin kita bisa memberi warna dan bagi kemajuan dan masa depan. Kita tutup dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.